Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan juga semoga rahmat Tuhan dan juga nikmat Tuhan selalu tercurahkan kepada kita semua. Oke, sebelumnya teman-teman, saya mohon maaf apabila dalam pengambilan tag video ini ada suara lalu lalang kendaraan, karena ini saya lagi berada di dekat jalan raya ya. Jadi mohon maaf teman-teman. Oke, next kita lanjut ke materi, yakni porifera. Porifera ini adalah salah satu materi dari mata kuliah sistematika hewan invertebrata. Oke, next kita lanjut ke materi, ke slide selanjutnya. Oke, jadi teman-teman, dalam materi ini ada beberapa main point atau poin utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu, supaya nanti ketika kita menerima materi atau mendengarkan penjelasan saya terkait porifera ini tidak terjadi kesalahpahaman dan tahu alurnya supaya memahaminya dan kita lebih mudah dalam menangkap materi seperti itu. Oke. Yang pertama, pastinya kita akan membahas tentang apa itu porifera atau definisi dari porifera. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri porifera tersebut itu seperti apa. Terus yang ketiga, bagaimana sistem pencernaan dan reproduksinya, seperti itu. Terus yang terakhir ada bentuk dan struktur porifera itu seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke materi atau ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama ya ini ada pengertian dari porifera. Nah, porifera ini berasal dari kata Latin, yakni dari kata porus dan juga ver. Nah, porus ini adalah artinya pori dan juga ver artinya membawa. Seperti itu ya. Gitu kalau kita lihat definisi porifera dari segi dari segi etimologi atau dari segi bahasa. Nah, sekarang kita akan membahas porifera dari segi terminologi atau segi istilah. Porifera adalah hewan multiseluler atau metazoa yang paling sederhana. Nah, hewan ini memiliki ciri umum yaitu tubuhnya berpori seperti busa atau spons, sehingga porifera ini disebut juga sebagai hewan spons seperti itu. Ini adalah bentuk dari porifera. Salah satu bentuknya seperti ini. Ini apa namanya? Bentuknya ini atau tekstur dari porifera ini seperti spons ya. Jadi apa namanya? Itu lembut atau istilahnya apa ya? Seperti spons lah, seperti itu ya bentuknya. Selanjutnya adalah morfologi dan anatomi dari porifera. Nah, porifera ini memiliki ukuran tubuh yang sangat bervariasi. Nah, ada yang sebesar kacang polong dan ada pula yang setinggi 90 cm dan lebarnya mencapai 1 meter. Oke. Nah, bentuknya bervariasi, tapi kebanyakan bentuk dari porifera ini tak beraturan. Nah, tetapi ada juga bentuk dari porifera ini yang sifatnya simetris atau mempunyai bentuk yang rapi gitu, yang beraturan. Terus tubuhnya ini memiliki pori-pori yang disebut dengan ostium. Selanjutnya, nah, bagian yang menghubungkan lingkungan luar dan dalam tubuh porifera disebut osculum. Nah, jadi di porifera ini tadi di gambarnya sudah kita ketahui ada bagian yang menghubungkan luar lingkungan dari porifera ini dan juga bagian dalamnya, bagian dalam tubuhnya, yakni disebut osculum. Nah, selanjutnya tubuh luarnya ini dilapisi sel epitel berbentuk pipih atau disebut sel leher, atau dalam bahasa kerennya
kaonosit ya, kaonosit. Yang dimana ujung dari kaonosit ini adalah mempunyai flagel seperti itu. Nah, jadi ini penampakan dari beberapa bentuk porifera. Tadi ada yang bentuknya tidak beraturan, ada yang bentuknya beraturan atau simetris. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa searching di Google terkait tentang bentuk dari porifera atau morfologi dan anatomi dari porifera. Oke, next untuk ciri-ciri porifera yakni satu, ini ciri-ciri umum ya teman-teman, ini ciri-ciri umum, bukan tidak terlalu spesifik. Nanti kalau terlalu spesifik kita terlalu banyak membahasnya. Jadi saya ambil beberapa yang sekiranya mudah untuk kita pahami. Yang pertama, ciri-ciri porifera ini merupakan hewan bersel banyak atau metazoa yang paling sederhana juga primitif. Sudah kita sebutkan di awal ya. Terus yang kedua, sebagian besar hidupnya berada di laut yang dangkal, yakni pada kedalaman 3,5 meter. Nah, tetapi ada juga beberapa jenis porifera yang hidupnya di air tawar, baik itu di sungai, di danau maupun di rawa seperti itu. Jadi ada yang di air tawar, tapi kebanyakan berada di air asin atau di laut. Nah, bentuk tubuh porifera ini menyerupai vas bunga atau piala serta melekat di dasar perairan. Nah, tubuh porifera ini seperti tadi kita ketahui bahwa memiliki cekungan di dalamnya atau di tengahnya, bentuknya seperti vas bunga dan menempel di dasar perairan. Menempelnya ini pada suatu substrat tertentu seperti itu. Nah, terus selanjutnya tubuhnya ini terdiri dari dua lapisan sel atau biasa disebut dengan dipoblastik, dengan lapisan luarnya yakni epidermis yang tersusun dari sel yang memiliki bentuk pipih disebut pinakosit. Nah, selanjutnya pada epidermisnya yakni ada suatu lubang kecil yang disebut dengan ostia yang dihubungkan oleh saluran ke rongga tubuh yakni spongosoel seperti itu. Nah, selanjutnya lapisan di dalamnya tersusun atas sel yang berleher serta berflagel yang disebut dengan kaonosit yang berfungsi untuk mencernakan makanan. Nah, tadi juga disebutkan bahwasanya porifera ini memiliki sel leher yang di ujungnya memiliki flagel, yakni disebut dengan kaonosit tadi. Terus di dalam mesoglea ada beberapa jenis sel, yaitu sel amoebosit, sel skleroblast, dan sel arkeosit. Nah, untuk mesoglea sendiri pengertiannya nanti ada di belakang, kita akan ketahui bersama. Kelewat ini ya. Struktur dan fungsi tubuh dari porifera. Nah, untuk penggambarannya atau visualisasi dari struktur tubuh porifera ini kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ya, ini ada tadi osculum, tempat penghubung lingkungan luar dan tubuh bagian dalam dari porifera, mesoglea, porosit, spongosol, kaonosit, dan lain-lain. Nah, ini untuk penjelasan atau fungsi dari bagian-bagian tubuh porifera. Yang pertama ada osculum. Osculum ini berfungsi sebagai tempat keluarnya air yang berasal dari spongosol, seperti itu. Terus yang kedua, yakni mesoglea yang berfungsi sebagai lapisan pembatas antara lapisan dalam dan lapisan luar. Yang ketiga ada porosit, saluran penghubung antara pori-pori dan spongosol, atau juga sebagai tempat masuknya air. Nah, spongosol ini adalah rongga di bagian dalam tubuh porifera yang
yang nantinya akan menjadi tempat atau terjadi pertukaran keluar masuknya air tadi. Terus ada ameboid, ya ini sel yang berfungsi mengedarkan makanan. Terus ada epidermis, ya ini lapisan terluar, spikula, pembentuk atau penyusun tubuh atau rangka tubuh, flagel, alat gerak kaunosit, dan kaunosit sendiri adalah sel pelapis pengosol yang berfungsi sebagai pencerna makanan, seperti itu. Oke, masih terkait tentang struktur porifera. Jadi telah kita ketahui bersama bahwa tadi porifera itu terdiri dari dua lapisan, yakni lapisan luar epidermis dan juga lapisan dalam endodermis. Nah, lapisan luar tubuh porifera ini terdiri dari selapis sel yang membentuk celah-celah kecil yang disebut ostium. Nah, sel ini membentuk dan menggerakkan sel yang menggerakkan atau membentuk ostium ini adalah porosit atau sel porosit, seperti itu. Nah, sementara untuk lapisan dalamnya atau endodermis terdiri dari sel berbentuk leher yang disebut kaunosit. Nah, kaunosit ini memiliki inti, memiliki vakuola dan flagella yang berkaitan dengan fungsi dari kaunosit itu sendiri sebagai alat pencernaan. Tadi ya sudah disebutkan bahwa kaunosit ini fungsinya sebagai alat pencernaan dari porifera itu sendiri. Nah, pencernaannya ini terjadi di dalam kaunosit, pencernaan porifera maksudnya. Nah, oleh karena itu pencernaan dari porifera ini disebut dengan pencernaan interseluler, seperti itu. Nah, untuk mesoglea, yakni lapisan di tengah antara epidermis dan juga endodermis, ini memiliki 3 sel tadi, yakni ada amoebosit, skleroblast, dan juga arkeosit. Nah, jadi 3 sel yang ada di mesoglea ini penjelasannya ada di bawah ini. Amoebosit ini merujuk pada bentuk dan sifat selnya yang menyerupai dan memiliki sifat seperti amoeba, yakni mudah berubah-ubah bentuknya. Terus yang kedua ada skleroblast. Nah, skleroblast ini menghasilkan spikula, yang dimana spikula tadi sebagai rangka dari tubuh porifera ini sendiri. Terus yang ketiga, arkeosit ini adalah berfungsi sebagai reproduksi atau berfungsi dalam reproduksi sel secara seksual, seperti itu. Nanti juga akan diterangkan terkait sistem reproduksi dari porifera ini sendiri itu seperti apa, dan teknisnya juga seperti apa. Next, kita ke slide selanjutnya. Baik, di slide ini kita akan bahas mengenai sistem pencernaan makanan pada porifera. Oke. Oke, ya, yang pertama, pencernaan makanan pada porifera ini bersifat intraseluler. Nah, intraseluler ini merupakan pencernaan makanan yang terjadi di tingkat sel atau di dalam sel ya. Terus yang kedua, proses tersebut atau proses pencernaan makanan secara intraseluler itu diawali dari masuknya air melalui pori-pori tubuh porifera tadi yang disebut ostium. Nah, setelah air tadi masuk melalui ostium, selanjutnya air akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan plankton dan bakteri yang menjadi sumber makanannya. Nah, jadi porifera ini sumber makanan utamanya adalah bakteri dan juga plankton yang terkandung di dalam air laut tersebut. Nah,
dari ostium, air itu akan masuk ke dalam tubuh porifera. Nah, selanjutnya dengan bersamaan plankton dan juga bakteri itu akan ikut masuk juga. Nah, terus yang keempat, melalui proses mikrofili yang terdapat pada sel kaunosit, plankton dan bakteri akan tersaring. Nah, jadi bakteri dan plankton tadi setelah masuk melalui ostium akan tersaring melalui mikrofili yang terdapat di dalam sel kaunosit. Nah, yang terakhir ini ada sel amoeboid. Amoeboid memiliki tugas mengedarkan hasil tangkapan tersebut ke seluruh tubuh. Nah, setelah dicerna di kaunosit, selanjutnya sel amoeboid ini akan bertugas untuk mengedarkan tangkapan atau plankton dan bakteri ini ke seluruh tubuh porifera untuk digunakan sebagai energinya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini setelah air itu disaring atau dicerna bakteri dan juga planktonnya, kemudian air itu akan dikeluarkan kembali, yakni melalui oskulum. Selanjutnya, yakni ada sistem ekskresi pada porifera. Nah, sistem ekskresi pada porifera ini sistemnya seperti ini. Pengeluaran sistem metabolisme berlangsung secara difusi dari sel tubuh ke epidermis, lalu ke epidermis ke lingkungan hidupnya yang berair. Nah, jadi porifera ini mengeluarkan metabolisme secara difusi ya, dari dalam tubuh dipindahkan ke epidermis, baru kemudian epidermis dibuang ke lingkungan luarnya, seperti itu. Terus yang kedua, porifera mempunyai sistem saluran air yang berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan air yang mengandung zat makanan, oksigen, dan sisa metabolisme. Nah, menurut saluran airnya, porifera ini dibedakan menjadi 3 tipe. Maksudnya saluran airnya, saluran air dari porifera ini ada 3 tipe. Yang pertama itu akson, yang kedua sikon, dan juga yang ketiga ada leukon atau ragon ya. Bisa disebut seperti itu juga. Nah, untuk penjelasannya, tipe askon ini adalah merupakan tipe saluran air yang paling sederhana, yakni dengan cara air masuk melalui ostium, kemudian ke spongozoel, dan kemudian keluar melalui oskulum. Nah, terus yang kedua yakni ada tipe sikon, yakni merupakan tipe saluran air yang terdiri dari 2 saluran, yaitu ingruen dan radial. Nah, untuk sistemnya atau teknis dari tipe sikon ini, air masuk melalui ostium menuju ke saluran radial. Kemudian melalui porosity, air dari saluran ingruen menuju ke saluran radial, baru masuk ke spongozoel dan keluar melalui oskulum. Nah, jadi ada perbedaan ya antara tipe askon dan juga sikon ini. Sudah diterangkan tadi bahwa sistem askon ini atau tipe askon ini adalah yang paling sederhana, yakni air masuk dari ostium, kemudian dari ostium ke spongozoel, dari spongozoel kemudian keluar melalui oskulum. Beda dengan tipe sikon, yakni air akan masuk melalui 2 saluran, yaitu ingruen dan juga radial. Nah, untuk yang radial ini air masuk melalui ostium juga, kemudian langsung disalurkan ke saluran radial. Nah, kemudian dari saluran radial melalui porosity, air dari saluran ingruen menuju ke saluran radial, baru masuk ke spongozoel dan keluar melalui oskulum. Dan yang terakhir ini ada tipe leukon atau ragon, ya ini tipe yang paling kompleks dalam penyaluran atau sistem ekskresinya. Yakni sistemnya atau teknisnya air masuk melalui ostium. Nah, kemudian dari ostium ini menuju ke rongga-rongga bulat yang berhubungan dan dibatasi oleh kaunosit tadi.
kemudian menuju ke spongosoel dan keluar melalui oskulum. Oke, yang selanjutnya ya ini ada cara hidup dan habitat dari porifera itu sendiri. Nah, sebagian porifera ini hidup di laut dan sebagian kecil ada yang di air tawar. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya kebanyakan dari porifera ini memiliki lingkungan hidup atau habitat di air asin atau di air laut dengan kedalaman 3 sampai 5 meter lah, seperti itu. Nah, pada umumnya ini porifera hidup di perairan dangkal yang jernih, namun ada pula yang hidup di perairan berpasir atau berlumpur. Nah, porifera dewasa hidup sesil atau melekat pada suatu substrat tertentu. Nah, porifera hidup secara heterotrof dengan memakan bakteri dan plankton. Nah, itu cara hidupnya dan juga habitat dari porifera. Next, kita lanjut ke sistem reproduksi dari porifera. Nah, sistem reproduksi dari porifera ini dibagi menjadi 2, yakni secara aseksual dan juga secara seksual. Yang aseksual, yakni porifera dengan cara pembentukan tunas atau bahasa kerennya disebut budding ya, budding. Terus tunas tersebut atau budding tersebut yang dihasilkan kemudian memisahkan diri dari induknya serta hidup sebagai individu baru, atau juga tetap menempel pada induknya sehingga akan menambah jumlah bagian dari kelompok porifera tersebut. Terus yang kedua, reproduksi secara seksual. Nah, ini berlangsung dengan persatuan antar sel telur dan sel spermatozoid yang akan menghasilkan sebuah zigot, yang mana nantinya zigot ini akan berkembang menjadi larva yang berflagel. Nah, larva itu sendiri bisa berenang serta keluar dengan melalui oskulum. Jika menemukan tempat yang seksual larva tersebut, maka akan menempel kemudian menjadi porifera yang baru, seperti itu. Ini adalah adalah visualisasi dari sistem reproduksi yang dimiliki oleh porifera. Nah, bisa dilihat yang di sebelah kiri itu adalah reproduksi secara secara aseksual, ya ini dari budding tadi, dari bud, kemudian dia memisahkan diri dari induknya dan menempel di substrat lain sehingga nantinya akan membentuk porifera baru atau individu baru. Nah, sementara yang seksual tadi ini akan terjadi pertemuan antara sel telur dan juga sel spermatozoid tadi. Nah, dari pertemuan sel telur dan sel spermatozoid tadi akan berubah menjadi larva. Nah, larva ini kemudian akan keluar keluar melalui oskulum, kemudian akan mencari substrat lain secara seksual dan akan menjadi individu baru, seperti itu. Jadi alurnya seperti ini kalau kita gambarkan melalui kalau kita visualisasikan melalui sebuah gambar, kurang lebihnya seperti ini untuk reproduksi dari porifera. Selanjutnya ada sistem saraf porifera, yakni porifera ini merupakan makhluk hidup yang tidak mempunyai sel saraf. Nah, tetapi fungsi dari sel saraf ini atau fungsi sel saraf yang tidak dimiliki oleh porifera itu digantikan oleh sel lain yang terdapat dalam tubuhnya. Nah, hal tersebut menyebabkan porifera ini mampu bereaksi dengan lingkungan serta peka terhadap beberapa sentuhan meski tidak mempunyai sel saraf.
Nah, jadi teman-teman, kalau kita pernah searching video di YouTube ya terkait dengan porifera ini, ketika ada penyelam mendekati porifera atau ingin menyentuh porifera itu, sebelum tangan dari penyelam tersebut sampai ke tubuh porifera itu akan bereaksi terlebih dahulu sebelum adanya sentuhan. Nah, karena apa? Karena porifera ini sifatnya dia sangat peka terhadap sentuhan atau terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, jadi sangat responsibel ya, sangat responsif terkait hal-hal yang ada di sekitarnya. Meskipun porifera ini tidak memiliki sel saraf, tetapi peran sel saraf ini digantikan oleh sel-sel lain yang ada di dalam tubuhnya. Selanjutnya untuk sistem pernafasan porifera. Nah, porifera ini bernafas dengan cara memasukkan air ke dalam tubuhnya dengan melalui pori-pori yang dimilikinya. Nah, selanjutnya air tersebut dialirkan ke rongga tubuh sehingga akan terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida ke dalam tubuhnya. Nah, jadi porifera ini selain menyerap air ke dalam tubuhnya, kemudian mengeluarkannya untuk mencari makan, itu porifera juga menggunakan sistem tersebut atau cara tersebut untuk bernafasnya, untuk sistem bernafasnya. Jadi air akan diserap kemudian melalui pori-pori yang dia miliki tadi ya, kemudian akan dikeluarkan lagi, di mana air tersebut di dalam tubuh porifera sudah terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini saya ada sedikit pertanyaan kepada teman-teman semua, atau saya ingin mencoba tebak-tebakan lah. Saya ingin mencoba tebak-tebakan kepada teman-teman semua. Nah, di sisi kiri itu ada tokoh kartun SpongeBob, dan yang di sisi kanan itu adalah gambar porifera. Nah, yang ingin saya tanyakan sebelum nanti teman-teman bertanya kepada saya, apakah SpongeBob ini jenis yang sama atau spesies yang sama dari porifera ini sendiri? Oke, jadi saya minta teman-teman untuk menebaknya, apakah SpongeBob ini visualisasi atau bentuk kartun yang terinspirasi dari porifera, ataukah SpongeBob ini beda dengan porifera. Nah, seperti itu teman-teman ya, mohon untuk dijawab dan juga untuk ditebak lah. Sebelum teman-teman bertanya kepada saya memberikan pertanyaan dulu kepada teman-teman semua. Oke? Mungkin itu, see you again teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila ada beberapa poin yang perlu ditanyakan atau yang kurang tentang penjelasan dari poin-poin yang ada di slide tadi, mohon kiranya teman-teman untuk memberikan masukan, saran, dan juga pertanyaan kepada saya. Karena saya hanya manusia biasa, saya memiliki banyak kekurangan, tidak sempurna dalam melakukan suatu hal. Mohon saran, masukan, dan juga pertanyaannya teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.